Ya, shalom, shalom, shalom. Apa kabar? Pastinya sukacita penuh ya. Terima kasih untuk hari ini pada Tuhan. Terima kasih juga untuk Pendeta Wilma bisa hadir. Mari kita mulai komunitas ini, ya ibadah pagi ini. Kita mau berdoa. Baik, kita coba minta Ibu Rosa nih ya, buka doa Bu. Silakan Ibu Rosa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan, kami bisa sama-sama berkumpul kembali. Kami percaya Tuhan semua bukan kebetulan tapi karena kasih anugerah-Mu saja. Kami bersyukur diberi kemampuan, kesehatan, kerinduan Tuhan untuk bisa datang pagi ini selalu mengikuti acara ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk pagi ini, biar Kau pimpin Tuhan, biar Kau urapi setiap kami, bahkan juga untuk Pendeta Wilma dan juga untuk Pak Mario Tuhan yang akan bawakan pujian. Memohon biar Kau sendiri yang akan mengurapi mereka, Kau sendiri akan memimpin mereka. Tapi Tuhan, setiap kami yang setiap mendengarkan, setiap kami yang setiap melakukan perintah-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita, tinggi-tinggikan namanya. Haleluya. Oh, Kau yang layak Tuhan untuk disembah. Oh, di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Oh, haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
kami Tuhan di dalam nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau
lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lidah yang takkan mengaku Engkau Yesus, sebab Engkau layak kami sembah. Kau yang Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau layak Tuhan, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau
disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak, Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkau layak, hanya Kau yang layak ya Tuhan, yang kami tinggikan, yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Hanya nama-Mu yang layak, Kau yang layak. Amin Yesus, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Engkau layak Tuhan, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau layak ditinggikan Tuhan, Engkau layak Tuhan ditinggikan. Kami percaya Tuhan, ketika perkara-perkara kami sampaikan di kaki-Mu ya Tuhan, Engkau mau ya Tuhan berperkara dalam perkara kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang punya kuasa membuka dan menutup segalanya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan, banyak perkara-perkara kami yang kami mau haturkan kepada-Mu. Terima kasih Yesus. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila kau yang membuka pintu, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Yang kau yang kuasa, Tuhan. Seperti kami datang ya Tuhan, tak membawa apapun Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami tinggal di dalam setiap kepapaan kami, tapi kami mempunyai harta surgawi yang Kau berikan pada kami. Inilah kami ya Tuhan, inilah hati kami ya Tuhan. Pandang hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun Kau bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini kami Yesus, ini kami yang mau taat dan setia. Kamilah ya Tuhan penyembah-Mu,
biarlah ya semuanya menjadi kehendak-Mu, keharuman bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang kami punya Tuhan. Biarlah menyenangkan hati-Mu, biarlah surga bersorak. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran-kebenaran firman. Biar kami tetap Tuhan, hati kami sebagai hamba yang mau mendengarkan Tuhan, yang duduk diamnya Tuhan, seperti Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan apa yang Yesus katakan. Persiapkan kami ya Tuhan, persiapkan pembicara kami, Pendeta Wilmar. Tutup bungkus kami semuanya Tuhan dalam kekudusan-Mu, biar kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Silakan Pendeta Wilmar. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa dibangunkan Tuhan dengan keadaan yang sehat dari Kota Kupang. Saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel, pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 3. Mari kita semua buka Alkitab kita dan membacakan kitab suci bersama-sama. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Mari kita berdoa. Bapa, sucikan hati dan pikiran kami. Kami menundukkan pikiran kami, tunduk di bawah pikiran Kristus. Dan biarlah roh kebenaran mengalir pada pagi hari ini, memerdekakan kami Tuhan, membangun satu pola kebenaran di dalam hidup kami, menjadi pelayan Tuhan dimanapun kami berada. Kami memiliki sikap hati seorang pelayan Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus,
Darah Yesus menyucikan hati kami setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah diruntuhkan di dalam nama Yesus. Biar kami memiliki pikiran Kristus pada pagi ini, mengerti firman sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Yesus, penuhi kami dengan roh pengertian, roh hikmat, roh pemahaman, roh pewahyuan tercurah atas kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di GWG, puji Tuhan pada pagi ini kualitas hati yang Samuel miliki itu mengundang Tuhan untuk datang di dalam hidupnya dan berfirman kepadanya. Ya, apa kualitas hati yang dimiliki oleh Samuel sehingga menarik perhatian Tuhan? Jawabannya dalam Alkitab dituliskan adalah Samuel menjadi pelayan Tuhan. Ya, saya semalam baru tiba dari Atambua perjalanan panjang, dan saya pas masuk rumah ini kata-kata itu berbicara dalam hati saya, ya, Wilma, kamu pelayan Tuhan, pelayan manusia, atau pelayan diri sendiri gitu. Wih, saya belum taruh tas saya, dan akhirnya saya duduk di kamar saya dan saya menyembah Tuhan dan saya bilang, Tuhan, saya pelayanmu Tuhan, periksa saya, dan air mata saya jatuh. Kita terlalu sibuk dengan banyak hal. Dan pertanyaan itu saya ajukan pada pagi ini kepada kita semua. Apakah saudara dan saya pelayan Tuhan? Pelayan diri sendiri? Atau pelayan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri? Hanya Tuhan yang tahu motif dibalik semua yang kita lakukan. Kata pelayan diambil dari bahasa Ibrani syarat atau dalam bahasa Inggris servant, yang memiliki arti sebuah pekerjaan yang tidak membutuhkan skill sebenarnya atau kemampuan apapun. Ya, pelayan, pembantu, budak, hamba, ya, dibayar dengan harga yang paling murah dan seringkali membosankan serta tidak menarik. Ya. Tetapi kata pelayan dalam bahasa Ibrani itu juga diartikan sebagai hadir, sebagai seorang penyembah, menjadi seorang hamba, menanti-nanti perintah, menanti-nantikan perintah dari sang tuannya. Dan dalam bahasa aslinya itu. Ya. Jadi pagi hari ini motivasi atau sikap hati yang hanya mau melayani tuannya, ya, yang walaupun tidak memerlukan skill yang hebat-hebat apapun, tetapi dilakukan dengan hati yang tulus dan taat. Inilah yang menjadi sikap hati seorang Samuel yang menjadikannya pribadi yang menarik perhatian Tuhan. Bila Tuhan menemukan kita pribadi yang menarik perhatian Tuhan. Bukan kita mencari perhatian orang, tapi menarik perhatian Tuhan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 11, pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak dan tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Ayat 19. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Ayat 26 pasal 2. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan. Masa muda Samuel didedikasikan penuh kepada Tuhan. Seluruh hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Usia muda bukanlah alasan untuk kita mengasihi dan melayani Tuhan. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi berikut ini adalah sikap hati yang bisa kita pelajari dari seorang Samuel yang menjadi pelayan Tuhan. Yang pertama, memiliki sikap hati yang tulus dan taat. Ya. Samuel dari kecil terus bertumbuh dan menjadi anak muda yang tulus atau suci hatinya. 1 Samuel 3 ayat 1 tadi, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ya. Samuel menjadi pelayan Tuhan itu bukan posisi, jabatan, atau profesi.
ya, melainkan suatu sikap hati yang selalu siap sedia untuk melayani tuannya, yaitu Imam Eli. Bukan tuan yang menjadi teladan baik pada waktu itu memang. Sebab Imam Eli sudah terputus dari realitas Tuhan sehingga kehidupannya pun dan keluarganya, anak-anaknya itu manusiawi dan kedagingan. Meski hidup di bawah kepemimpinan Imam Eli, hati Samuel tidak tercemar. Ia tetap tulus melayani dan melakukan apapun yang disampaikan dengan segenap hatinya. Apa yang Samuel lakukan? Ia melayani kebutuhan sehari-hari Imam Eli. Jadi seorang pembantu, Samuel tidak berkeberatan untuk melakukan pekerjaan yang tidak dianggap oleh orang lain. Bahkan dipandang hanya sebagai sebelah mata oleh orang lain. Itulah ketulusan hati. Tidak merasa terhina untuk melakukan hal yang dianggap orang lain sebagai pekerjaan yang hina. Itulah sikap hati yang harus terus kita jagai. Sehingga kita tidak terjebak dalam berbagai pemikiran dan niat jahat yang ada di sekitar kita. Tapi mungkin kita menganggap, ya, bukankah orang yang tulus seringkali dibodohi dan diperlakukan jahat? Mungkin iya, tapi orang yang bersangkutan tidak akan pernah kehilangan bagiannya, yaitu melihat Tuhan dan menjadi serupa dengan Dia. Jadi jangan pernah berhenti atau capek menjadi orang yang tulus hanya karena ada banyak orang-orang di sekitar kita yang hidupnya tidak tulus. Ikutilah teladan Samuel. Sikap hati seperti itulah yang menjadi kunci pertumbuhan menuju keserupaan dengan Tuhan. Bahkan sikap hati itu membuat Tuhan menyatakan dirinya kepada Samuel. Dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup Matius 5 ayat 8. Berbahagialah mereka yang tulus hati, karena mereka akan melihat Allah. Tulus sama dengan suci. Saat fokus kehidupan kita terus kita arahkan untuk menjadi pribadi yang tulus, ingin menjadi serupa dengan Tuhan, maka hidup kita sehari-hari akan terus dibuat semakin ilahi. Tangan Tuhan sendiri akan menuntun dan mengangkat kita menjadi wakilnya di atas muka bumi ini. Pagi ini pastikan kita menjadi pelayan Tuhan, memiliki sikap hati yang tulus dan taat. Yang kedua, memiliki sikap hati sebagai seorang penyembah. Samuel memiliki sikap hati sebagai seorang penyembah. Mengapa? Karena dalam bahasa Ibrani kata syarat itu artinya penyembah. Ya. Pelayan Tuhan artinya penyembah, hadir sebagai seorang penyembah. Ya, menjadi hamba yang menanti-nantikan perintah. Jadi Samuel adalah seorang penyembah. Samuel memiliki sikap hati sebagai seorang penyembah. Samuel tinggal di hadirat Tuhan. Samuel tidak terpengaruh dengan kelakuan-kelakuan anak-anak muda di sekeliling dia. Seperti Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli yang sangat jahat kelakuannya. Samuel memilih tinggal di rumah Tuhan, tinggal di hadiratnya. Bagi orang-orang tertentu untuk berdiam diri dan menyembah Tuhan adalah hal yang membosankan dan tidak menarik. Pagi ini, selidiki hati kita. Apakah kita memiliki hati yang selalu rindu dan penuh kegairahan untuk datang di hadirat Tuhan dalam setiap penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Kata menyembah ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu proskuneo, yang berarti kiss the hand of the master like a dog licking his master's hand. Menggambarkan adanya hubungan kedekatan yang dalam, keinginan untuk berada dekat dan menyenangkan hati Tuhan. Kata proskuneo artinya mencium. Mencium dari jarak dekat. Begitulah seharusnya kita lakukan saat kita menyembah Tuhan. Menyembah dengan kedekatan dan keintiman bersama Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita. Penyembahan bukan berbicara soal menyanyi, bukan soal suara yang bagus. Tetapi penyembahan berbicara tentang hati yang mencintai Tuhan. Hati yang berkobar-kobar mencintai Dia, menyembah Dia. Memiliki kedekatan dengan Dia. Seperti anjing menjilat tangan tuannya. Ini adalah gambaran kita saat menyembah. Ternyata menjilat tangan Tuhan adalah cara anjing mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan ketaatannya kepada Tuhannya. Setiap kali kita menyembah Tuhan, kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti tadi kita nyanyi, inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Seperti seorang hamba kepada Tuhannya. Saat kita menyembah, kita mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, bersujud atau tersungkur.
Makna kata proskuneo yang ketiga, bersujud tersungkur dan pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Tersungkur menyembah Tuhan dimulai dari sikap hati yang menghormati Tuhan. Bahkan mungkin ada orang yang berlutut tapi hatinya sombong. Jadi kita harus cek hati kita. Kita menyembah, kita ada di GWG setiap pagi. Apakah kita menghormati Tuhan atau kegiatan ini sudah menjadi rutinitas agamawi, jadi datang mengantuk-mengantuk, menyanyi, asal menyanyi saja. Tapi benar-benar sikap hati yang menghormati Tuhan. Waktu kita katakan, inilah yang kupunya. Hati sebagai hamba. Kau yang terindah dalam ini. Itu hati air mata saya mau mengenal Tuhan. Biar engkau menemukan bahwa saya memiliki sikap hati yang benar, yang menghormati Tuhan. Yang mencintai Tuhan lebih dari yang lain. Karena Bapa tidak mencari penyanyi, tapi Bapa mencari penyembah. Penyembah benar. Yohanes 4 ayat 23. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dalam versi mudah dibaca dikatakan begini. Saatnya telah tiba bagi penyembah-penyembah sejati untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di saat itu sudah tiba dan saat itu sudah tiba. Dan orang seperti itulah yang diinginkan oleh Bapa menjadi penyembahnya. Allah itu roh. Jadi semua orang yang menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati yang menyembah adalah pintu masuk untuk memiliki dimensi persekutuan yang lebih mendalam dan kuat dengan Tuhan. Dengan kita terus menumbuhkan hati dan roh yang menyembah Tuhan, akan mulai membawa kita dalam dimensi persekutuan yang lebih intim, lebih mendalam dengannya. Di mana Tuhan akan mulai mencurahkan isi hatinya dan menyatakan berbagai firman maupun janjinya kepada kita. Pastikanlah di setiap pagi hari, pada waktu kita bangun selalu ada aliran doa dan penyembahan yang terus mengalir dan meluap dari dalam batin kita. Maka pasti realita kerajaan Allah dan dimensi open heaven, surga terbuka, akan selalu termanifestasi di dalam hidup kita. Di dalam penyembahan yang kita naikkan, setiap lirik dan melodi lagu yang kita naikkan harus selalu mengekspresikan ungkapan hati kita yang rindu menjangkau hadiratnya, yang membawa kita semakin melekat dan menyatu dengan keberadaannya. Di dalam atmosfer penyembahan yang tercipta, sesungguhnya kita sedang membangun ada anak-anak tangga ke surga, di mana para malaikat Tuhan akan turun naik. Ada aktivitas surgawi selama kita menyembah, dan para malaikatnya akan membawa berbagai dimensi ilahi, termasuk firman dan berbagai pernyataan roh, seperti yang Tuhan mau untuk kita dengar dan terima, dan akan memberkati dan memampukan kita di dalam kuasa firman-Nya. Apakah kita memiliki gairah pagi ini? Datang dengan kerinduan yang dalam, ya, untuk menyembah Dia, keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Yang ketiga, memiliki kesediaan untuk mau menanti-nantikan Tuhan sampai Dia berfirman. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ya, sejak masa muda Samuel telah menjadi pelayan Tuhan yang mau menunggu berlama-lama atau menanti-nantikan Tuhan sampai Dia berfirman. Pada waktu itu firman Tuhan jarang, padahal ada Imam Eli di sana. Ya, Imam Eli yang memimpin di rumah Allah. Samuel tinggal dengan Imam Eli, tapi dia belum mengenal Tuhan. Ayat 7, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Lalu datanglah Tuhan berdiri, ayat 10-12. Datanglah Tuhan berdiri di sana, memanggil seperti yang sudah Samuel dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kupirmankan tentang keluarganya dari mula
sampai akhir. Tuhan datang dan berbicara, menyatakan isi hatinya kepada Samuel. Sementara Imam Eli tidur, Tuhan tidak datang kepada dia. Bayangkan, ya, kalau kita gembala lalu Tuhan datang kepada anak pastoral kita, ya, bayangkan Tuhan tidak bicara lagi kepada kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kesibukan kita, pastikan kita selalu setting waktu untuk menanti-nantikan Tuhan. Berlama-lama dalam hadirat-Nya sampai Tuhan berfirman kepada kita. Saat kita terus mendisiplin diri kita untuk menanti-nantikan Tuhan sampai Dia melepaskan firman-Nya, maka Roh Kudus akan bekerja secara demikian rupa untuk memberi pengertian yang akurat ke dalam hidup kita. Ya, jadi menanti-nantikan Tuhan, Roh Kudus tercurah atas kita. Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita. Tuhan menyatakan isi hatinya melalui firman-Nya. Tuhan berbicara kepada Samuel melalui firman-Nya. Saat kita terus mendisiplin diri kita untuk menanti-nantikan Tuhan sampai Dia melepaskan firman-Nya, maka Roh Kudus, firman dan Roh Kudus akan bekerja secara demikian untuk memberi kita pengertian. Ya, karena itu belajar mengkomunikasikan hidup kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mulai memberi kita pengertian dan menyingkapkan berbagai hal yang spesifik yang akan mengakurasi hidup kita sehingga bisa menjadi lebih efektif dan berdaya guna bagi Tuhan dan agenda kerajaan-Nya. Nantikan Tuhan sampai Tuhan berfirman, bukan ada firman yang baru, tapi proceeding word, perkataan Tuhan yang segar dari surga. Perkataan Tuhan itu berbicara di dalam hati kita. Firman mendatangi kita pagi ini. Ya, firman apa yang mendatangi kita? Waktu kita menyembah Tuhan, sampai Tuhan berbicara dalam hati kita. Membawa kita menyingkapkan hal-hal yang spesifik. Sehingga hidup kita diselaraskan menjadi lebih efektif dan berdaya guna bagi Tuhan dan agenda kerajaan-Nya. Yang keempat, miliki fokus yang selalu terjaga untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Samuel memiliki fokus yang selalu terjaga untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ya, pada waktu Tuhan berbicara kepada dia tentang keluarga Imam Eli, ayat 8-21 menceritakan semua di sana. Samuel memberitahukan semua firman yang datang kepada dia dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Dia memberitahukan semuanya kepada Imam Eli. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar. Dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Tuhan menghendaki untuk kita terus melekat kepadanya. Tuhan mau fokus dan arah mata hati kita hanya tertuju kepadanya. Sebab Dia mau hidup kita selalu ada dalam naungan dan pemeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan tidak menghendaki hidup kita terus diserang, dihancurkan oleh si jahat. Karena fokus kita telah berhasil dialihkan kepada yang lain, uang, tawaran dunia, diri sendiri, atau keakuan. Dengan kita terus membangun dan menumbuhkan hati yang menyembah, maka fokus kita akan cenderung tertuju. Fokus hati kita akan cenderung tertuju hanya kepada Tuhan. Sehingga tidak ada celah bagi musuh untuk melancarkan tipu daya maupun dakwaannya. Karena hidup kita terjaga aman oleh realita hadirat-Nya. Hidup kita harus disesuaikan dengan suara Tuhan, dengan firman Tuhan dan bukan sebaliknya. Jadi apapun pola dan gaya hidup yang selama ini telah kita jalani, jika ada yang tidak akurat atau tidak selaras dengan firman,
pastikan kita belajar untuk menaati dan meresponi suara Tuhan yang sedang datang dengan akurat. Sebab firman-Nya menyatakan barang siapa baik-baik mendengar suara Tuhan. Ya, baik-baik mendengar. If you obey dikatakan. Ya, jika kita dengar, kita taat. Baik-baik memperhatikan, melakukan dengan setia. Dalam Ulangan pasal 28. Maka kedaulatan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan akan membawa kehidupan sehari-hari kita untuk tidak lagi dijalani secara biasa-biasa saja. Ya, Dia akan memproses dan menata ulang hidup kita lewat pekerjaan firman dan roh-Nya. Dengan demikian, kita akan menganggap normal berbagai peristiwa supranatural yang akan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena akan selalu ada intervensi dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang memposisikan kita selalu disertai dan diberkati oleh-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menutup renungan pada pagi ini. Penyembahan yang sejati bukan berbicara soal suara, bukan berbicara soal lagu-lagu yang indah dan sendu, tapi penyembahan yang sejati adalah yang keluar dari hati, yang mencintai Tuhan, menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Pagi ini, apakah saudara dan saya pelayan Tuhan? Pelayan di hadapan Tuhan? Atau melayani Tuhan untuk diri sendiri? Atau melayani Tuhan, melayani hanya Tuhan yang tahu motivasi hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Meteraikan seluruh kebenaran firman. Dan Kau menemukan ada ketulusan hati, kemurnian, sikap hati seorang hamba, pelayan yang tulus, yang taat, yang menyembah, yang menanti-nantikan Tuhan, yang fokus melakukan semua perintah Tuhan, mewujudkannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, tanamkan kebenaran ini dalam loh hati kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupi, mempraktikkan, melakukan, menghidupi firman sampai menjadi daging dalam hidup kita. Dalam hidup kami ya Tuhan, semakin kami taat, semakin bijaksana, semakin kami taat, semakin bijaksana, semakin kami menjadi rumah yang kokoh, bangunan ketaatan yang kokoh dalam hidup kami. Saya datang banjir, badai apapun tidak akan membuat kami hancur, tapi kokoh dan menjadi teladan, menjadi pola dimanapun Tuhan membawa kami. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai bicara. Berkati kami semua, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada host. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Ibu Wilma yang sudah membawakan pesan lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Begitu luar biasa, dan nanti kita terus lanjut sampai jam 7 pagi dengan fellowship ya Ibu Wilma ya. Ibu Wilma masih bersama kami. Terima kasih Bu Wilma. Dan baik saudara, kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Mohon bantu Ibu Deborah, mohon bantu kami bisa Ibu Deborah. Shalom, selamat pagi Ibu Deborah. Apakah Ibu Deborah ada di sana? Selamat pagi. Pagi. Ya, Maaf, terima kasih. saya lagi di jalan, Pak. Maaf gitu ya. Ya. Naik motor soalnya. Maaf ya, Pak ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih infonya Ibu Deborah. Baik. Kalau begitu Ibu Astuti aja bisa. Ibu Astuti ada di mana ini? Sama, Pak. Selamat pagi, makasih Wilma. Iya. Okay. Ini pun saya harus keluar, mohon izin, Pak. Oh iya. Susah di motor. Oke, baik Ibu Astuti, terima kasih infonya juga. Dan saya minta tolong Ibu Lisa Canaja. Ibu Lisa, mohon bantu doa syafaat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu Lisa. Ibu Lisa, selamat pagi. Ya, Ibu Lisa ada?
Ibu Lisanya nggak mendengar ya. Oke, pagi hari ini sudah sebut beberapa orang, tapi tidak ada. Halo Ibu Lisa, Shalom Bu Lisa. Oke. Pak Simon, bantu doa syafaat pagi hari ini, Pak Simon. Oke, Pak Simon, terima kasih. Ya, Pak Simon, selamat pagi. Apakah sudah bisa di-unmute mic-nya? Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Simon. Pak Simon, mohon bantu doa syafaat pagi hari ini. Dan doa berkatnya nanti kami kembalikan ke Ibu Wilma. Dan saya lihat sudah ada beberapa yang raise hand, mulai dari Ibu Danio. Ya, silakan Ibu Evi. Pagi Pak Simon. Tolong Bu. Ya, pagi. Terima kasih Bu firmannya luar biasa. Ya, Pak Simon minta tolong didoakan Ya. tentang Aldo, Pak Simon, Aldo. Ya, tetap didoakan. Minta yang Baik. terbaik aja. Ya, dan minta tolong, minta dikuatkan. Saya juga sama Tuhan. Ya, siap menerima apa cobaan yang Tuhan kasih sama saya. Sama Ibu Fani bilang tetap kuat, Ibu Evi, terima kasih. Saya tetap kuat walaupun apa yang terjadi. Tunggu kabar dari Aldo saja. Makasih. Ya, baik Ibu Evi. Ya, terima Terima kasih. kasih. Ya. Dan ada Ibu Stefani. Silakan Bu Stefani. Shalom semuanya. Terima kasih Pendeta Wilma. Seperti biasa, luar biasa. Firman Tuhannya mantap sekali. Saya mau tolong didoakan untuk saya perjalanan hari minggu depan itu. Saya mau ada mission di Manado. Kiranya semua berjalan lancar. Lalu kemudian banyak orang yang bisa dikuatkan atas sharing apa yang saya mau berikan untuk tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi tolong didoakan karena 1 minggu itu saya akan ada di Manado untuk pelayanan. Lalu kembali ke Jakarta juga untuk pelayanan juga. Jadi tolong didoakan karena puji Tuhan secara PET scan dan darah saya semuanya baik dan sempurna. Jadi dokter juga memperbolehkan saya pergi. Saya juga dokter bilang tidak perlu ada standby obat. Jadi saya sangat bersuka cita bisa melakukan pelayanan ini untuk Tuhan. Terima kasih. Ya, baik Bu Stefani selesai. Kemudian ada Ibu Rosa. Bu Rosa, silakan. Ya, makasih Pak Hendro. Ya, mohon didoakan untuk papa saya. Rencana hari ini mau dibawa pulang ke rumah sesuai permintaan papa. Karena papa udah nggak betah marah-marah di rumah sakit ya. Mungkin udah kelamaan. Dan keadaannya sih kemarin masih lemes, makanya bisa tapi ya disuapin bisa asal cuma bubur aja. Tapi puji Tuhan ada perbaikan. Sungguh puji Tuhan itu adalah satu anugerah Tuhan ya. Karena anak papa keadaannya tuh parah banget sebetulnya kalau dipikir secara manusia itu udah CT-nya rendah banget, udah paru-parunya 70%, CT 15, tapi ya Tuhan punya cara lain. Dan saya percaya Tuhan pasti akan bawa papa saya pulang dan keadaannya akan membaik. Karena mungkin itu akan menjadi rencana Tuhan untuk satu kesaksian ya, kesaksian buat papa saya sendiri bahwa Tuhan menolong dia. Tuhan didoakan agar bisa pulang hari ini, keadaannya baik, nafas oksigennya juga masih pakai, tapi sudah menurun dan mudah-mudahan bisa lepas hari ini. Itu aja. Untuk keadaannya biar bisa terus membaik pulih. Terima kasih. Oke, Bu Rosa sudah. Dan ada lagi yang lain yang mau didoakan pagi hari ini?
Jika tidak ada, Pak Simon silakan. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa kemuliaan keagungan yang Maha Kudus, layakkanlah kami kudus karena kami pada pagi hari ini kami telah mendengar firman yang disampaikan Ibu Wilma Watimena. Kami juga telah mendengar musik penyembahan pengagungan kemuliaan namamu. Berkati Pendeta Wilma Watimena, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik dalam pelayanan, baik dalam kesehatan dan rumah tangga. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai jalan-jalan langkah-langkah orang yang kudus yang berkenan di hadapan. Berkati juga Pak Mario yang menyampaikan penyembahan yang membuka pintu gerbang surgawi, penyembahan pengagungan kemuliaan bagi namamu yang kudus. Dan intinya kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang tiada akhir bagi kami. Dan juga kami juga sangat bersyukur diurapi dengan firman-Mu yang merupakan firman Alfa dan Omega, yang dahulu dan sampai sekarang, itu selama-lamanya merupakan sabda-Mu yang berkenan dalam roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Pada pagi yang indah ini, kami memohon Tuhan Yesus, penyertaan-Mu untuk dunia ini. Mengalirlah ya Tuhan Yesus, damai sejahtera, berkat, perlindungan, dan keselamatan dari Gunung Sion, Gunung Kudus-Mu ke Yerusalem, ke seluruh Israel dan Indonesia khususnya, dan seluruh dunia Tuhan Yesus. Aliran kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Salam, salam, salam. Diberkatilah orang yang mendoakan Israel. Mengalirlah berkat serta damai sejahtera turun atas puri-puri benteng dan sinagog-sinagog yang ada di Israel, yang terus mengurapi umat-Mu yang Kau kasihi. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna untuk dunia dan Indonesia. Urapi juga Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin baik dunia, baik yang ada di Indonesia, pelaku-pelaku politik, agar mereka tidak mengeluarkan statement-statement yang menyebabkan kekacauan, kegalauan, serta ketidaktentraman, serta terjadinya suatu image yang saling menyerang dan intimidasi menjelang pemilu ini. Kami yakin damai sejahtera sentosa akan turun untuk Israel. Jamah pemimpin-pemimpin, urapi negara ini Tuhan Yesus, agar rakyat dapat damai sejahtera Kau terima yang Kau berikan untuk kami semua Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami mohon dengan kuasa-Mu, dengan pengurapan tangan-Mu, dengan cahaya-Mu yang penuh kuasa untuk mengurapi Renaldo, agar dia tetap dalam perlindungan kuasa-Mu kemanapun dia berada, kemanapun dia melangkah, sertai dia Tuhan Yesus, agar dia terlalu berkomunikasi dengan ibunya, Ibu Evi, sehingga kami percaya Tuhan Yesus, anak-anaknya dalam perlindungan-Mu. Hati Bapa kembali kepada anaknya, hati anak kembali kepada Bapa. Dan intinya kami mohon semua pertolongan-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak ada apa-apanya. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah penolong, Allah penyelamat. Nyatakan kuasa-Mu kepada Renaldo, urapi dia Tuhan Yesus, agar dia tegar menghadapi semua problema permasalahan baik yang dihadapi. Beri lagi sebagai umat pemenang, berkemenangan terus dalam kasih-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada Ibu Stefani dan Pak Edward serta keluarganya, di mana kesembuhan demi kesembuhan terus step by step terus
pengurapan turun kepada Ibu Stefani Turangan, baik dalam pelayanannya, baik dalam kesehatannya. Kau tambah-tambahkan imun tubuh yang kuat dari surgawi ke seluruh organ tubuhnya, sehingga dalam imun tubuh yang menguatkan semua kekuatan-kekuatan dalam tubuhnya akan berkemenangan, mentengking semua kuasa-kuasa penyakit, baik yang ada dalam tubuh, baik di dalam sekitarnya. Karena imun tubuh yang dari Engkau adalah suatu obat yang paling mujarab. Engkau lah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang mengurapi kesehatan Ibu Stefani Turangan dan memberi dia ceria dan berkemenangan dalam pelayanan, menjangkau jiwa-jiwa, menyatakan kuasa-Mu, bersaksi atas mujizat kuasa-Mu yang kuasa di atas kuasa, mujizat di atas segala mujizat terjadi pada keluarganya dan kehidupannya. Berkati juga Pak Edward, Tuhan Yesus, dalam pekerjaannya, di mana perekonomian stagnan yang terus bergolak sehingga menyebabkan ketidaktentuan daripada finansial dunia. Dan kami yakin percaya tangan-Mu, pengurapan-Mu terus akan memberkati Pak Edward dalam bisnisnya, sehingga dia terus damai sukacita berkemenangan terus dalam usahanya. Kami yakin percaya Engkau Allah Yehova Jireh mencukupi semua kebutuhan. Engkau Allah Yehova Rafa, Allah yang memberi kesehatan. Kami yakin percaya Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Pada pagi yang indah ini juga kami memohon pertolongan-Mu agar orang tua dari Ibu Rosa, Ibu yang selalu menyembah-Mu dan memuliakan, bermazmur untuk keagungan nama-Mu yang kudus, agar terjadi kesembuhan mujizat pada orang tuanya, beri dia kekuatan, kesehatan, dan imun tubuh, tambahkan agar dia dapat menangking semua kuasa-kuasa dari penyakit baik dalam tubuh baik di sekitar ini. Dan kami juga mengucap syukur atas kesehatan yang mulai pulih dan pada hari ini akan kembali ke rumah. Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menguatkan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus atas kuasa-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Pada akhir-akhir zaman ini, jamah Tuhan Yesus bagian-bagian daripada bumi ini Tuhan Yesus, agar tidak terjadi musibah-musibah atau bencana-bencana yang terus mengintai di akhir zaman ini. Kami yakin dan percaya pada pemanasan global warming yang sangat menylisahkan pada orang-orang yang ada di belahan bumi ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya tangan-Mu akan selalu melindungi orang yang menderita suatu suhu panas yang tinggi, yang terus menyerang Pakistan, India, dan tempat-tempat yang menerima panas yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan Yesus, tangan-Mu yang kudus yang suci akan menjamah gunung es abadi, kutub utara, kutub selatan, akibat dari pemanasan global yang luar biasa ini. Tidak merapuhkan gunung tersebut, tidak menghancurkan gunung tersebut yang akan menyebabkan banjir-banjir pada daerah-daerah daratan-daratan yang terendah, baik yang ada di Indonesia. Kami juga menolong, minta pertolongan agar Engkau menolong dengan kuasa-Mu, tangan-Mu membendung satu limpahan dari gunung-gunung es dan banjir rob yang akan terjadinya penghilangan beberapa pulau dari peredaran peta dunia. Kami yakin itu bencana yang luar biasa juga Tuhan Yesus. Kami juga memohon dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus, di mana Ring of Fire, satu daripada lempengan-lempengan Indo-Australia, Indo-Asia, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, stronghold baik yang ada di Indonesia, yang berpusat di Indonesia, beberapa stronghold Kau menjamah tidak menjadi gempa yang dahsyat baik di Jawa, baik di Sumatera. Karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau dapat menghardik badai. Dan kami juga memohon Tuhan Yesus, stronghold baik yang ada di Jepang, Korea, sekitar China, sebagai pusat dari sentral stronghold, dari lempengan-lempengan dari gempa tektonik yang tinggi, dan juga yang berada di Turki, di daerah Sudan sana yang pada saat ini bergolak
Engkau menjamah Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memberi perlindungan yang maha tinggi untuk Israel, di mana Engkau memberikan suatu kuasa kepada Musa untuk menolak semua bala baik suatu masalah bencana terhadap orang Israel. Engkau sungguh baik mengasihi orang Israel. Dan juga terjadi untuk Indonesia. Kami yakin dalam segala doa-doa yang benar, mengurapi. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Jamah Indonesia, jamah dunia khususnya Tuhan Yesus. Engkau menjamah juga pemimpin-pemimpin yang tinggi, baik Putin, Joe Biden, Xi Jinping, dan juga penguasa-penguasa yang ada di dunia, baik di Indonesia, agar mereka tidak mengeluarkan statement-statement yang dapat membuat kekacauan, kehancuran, penderitaan yang terus berkepanjangan untuk dunia ini. Kami yakin dan percaya tangan-Mu yang berlubang paku bercahaya menggenggam dunia ini dengan kuasa-Mu, mengurapi kami dengan kuasa-Mu. Tolonglah kami ini ya Tuhan. Kami tak ada apa-apanya. Kami hanya memohon kedamaian, memohon ketenangan, memohon berkat, kelimpahan, memohon perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih juga berkati kami di GWG ini Tuhan Yesus. Beri kami berkemenangan terus. Beri kami tambahkan imun tubuh yang kuat untuk mengking semua radikal-radikal penyakit yang ada di luar, baik ada yang dalam tubuh. Beri kami kesehatan dari surga. Beri kami berkemenangan baik dalam pekerjaan dan perlindungan dalam rumah tangga. Kami yakin dan percaya tangan-Mu dan cahaya salib-Mu selalu menaungi kami, sehingga kami selalu dalam perlindungan yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita pagi di Bapa di surga. Kami bersyukur untuk semua pernyataan-Mu dari awal sampai akhir, semua doa-doa permohonan kami, bahkan yang tidak sempat kami mohonkan Roh Kudus membantu kami untuk menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami berani percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Kami mengakhiri ibadah kami ini dengan mohon berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengarahkan hati kita tetap tertuju kepada Yesus. Angkat tanganmu kepada Dia. Berjalanlah dengan mata yang tetap tertuju. Berlari-lari sampai garis akhir. Jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan berhenti. Jangan mundur. Terus berlari sampai garis akhir menunaikan tugas panggilan kita. Di sana telah tersedia mahkota kehidupan bagi kita, dan terimalah segala berkatnya pagi ini. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, anugerah, keselamatan, damai sejahtera, sukacita penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pengurapan, kekuatan, kuasa, hikmat, pengertian, keberanian dari Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita, bersama-sama kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Berkat ini kita terima dengan iman dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. 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 Baik, terima kasih kepada Pak Simon dan juga tentunya